Halo sahabat YouTube, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya di sini Henry Suat. Salam sehat selalu. Dan sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang sudah bergabung, sudah mendukung saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon dukungannya dengan like, komen, subscribe, agar kiranya channel saya bisa semakin berkembang. Terima kasih. Ya oke, kita lanjut ya. Kali ini saya masih membahas yang mana ada keterkaitannya dengan daun tiga jari atau daun bungkus asli Papua. Ya, jadi masih jadi sering bahan pertanyaan, bahan perbincangan banyak orang, yang mana kira-kira daun bungkus atau daun tiga jari itu sebenarnya fakta atau mitos. Nah, kalau menurut saya sendiri, yang mana daun bungkus atau daun tiga jari yang katanya mampu membesarkan Mr. P kita, kalau saya menjawabnya fakta. Jadi untuk banyak orang juga yang sudah sering mencoba, tapi karena dengan racikan yang kurang pas, akhirnya bukan untuk menyenangkan diri, tapi akhirnya membuat diri menderita. Nah, karena mereka salah meracik, akhirnya Mr. P mereka melepuh, lecet, dan menderita. Biasanya kalau yang terlambat melakukan pengobatan, biasanya bisa parah, dan paling cepat penyembuhannya itu seminggu biasanya kalau yang parah. Tapi kalau terkadang pun bisa sebulan ataupun lebih baru bisa sembuh. Justru itu kita, apalagi sebagai seorang pekerja, terus tiba-tiba sudah melakukan percobaan terhadap daun tiga jari atau daun bungkus asli Papua, terus salah, ya otomatis kan aktivitas kita terganggu. Justru itu di sini saya mau sedikit berbagi informasi yang mana bila mana kita salah mempergunakan daun tersebut, walaupun sudah luka, melepuh, luka, dan sebagainya, tapi kita masih bisa tetap melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya, jadi kalau untuk daun bungkus atau daun tiga jari, biasanya sih kalau orang sudah menggunakan daun tersebut, dijaga baik-baik, jangan sampai luka. Karena kalau sampai luka, walaupun Mr. P kita sudah ada perkembangan, sudah membesar, tapi kalau luka pasti saja dia turun kembali. Karena kita pasti harus mengobati selain dari luar dan juga dari dalam. Jadi otomatis dia akan kembali seperti sebelumnya. Nah, walaupun di sini juga ada beberapa masukan dari teman-teman yang mana katanya mereka juga sudah coba, tapi saya pun tidak jamin. Yang mana kalaupun sudah luka, memang tidak boleh di pantangannya minum obat, pantangannya obatin, pasti turun, pasti kembali seperti biasanya. Nah, jadi ada beberapa teman juga yang katanya mereka setelah sudah luka parah, dia tidak mau obatin, akhirnya dia hanya mandi di air laut. Keseringan mandi di air laut, akhirnya kering sendiri, dan hasilnya katanya ya cukup memuaskan bagi mereka, walaupun awalnya mereka menderita. Cuman ya saya tidak sarankan itu ke teman-teman karena saya belum pernah coba. Nah, dan kalau andai kata teman-teman sudah mungkin salah mempergunakan daun tersebut terus menderita, di sini saya mau sarankan teman-teman. Jadi bila mana Mr. P kita sudah lecet, sudah melepuh, lecet, saya sarankan kita menggunakan kalau di sini minyak cap tawon, ya, minyak tawon di sini kita bilang. Itu kita olesi saja di seputaran yang luka,
ya memang awalnya agak sedikit perih tapi enggak lama. Nah, diolesi terus saya sarankan jangan gunakan kain kasa, karena kalau pakai kain kasa terus mungkin mau melakukan aktivitas, terkadang pun rasa piringnya masih ada. Dan setelah mungkin di sore hari atau malam hari kita mau melakukan perawatan, biasanya kalau kita buka kain kasa dia lengket, itu sangat menderita. Jadi jangan gunakan kain kasa. Jadi saya sarankan begitu taruh minyak gosok, intinya minyak gosok, kita begitu taruh, kita balut pakai kresek. Saya sarankan balut pakai kresek. Bila mana balut pakai kresek, setelah itu kita pakai celana dalam, aman. Kita mau lari pun tidak rasa perih, tidak ada sakit pun biar sedikit. Kalau yang penting kita sudah taruh minyak, terus kita balut dengan kresek. Ingat, plastik kresek begitu, kita bisa melakukan aktivitas. Yang petani bisa nyangkul, ya mungkin yang lagi diet atau gimana olahraga silakan, lari pun tidak ada rasa perih pun biar sedikit. Nah, selain itu kita minum obat jenis antibiotik, ya cari di apotik saja yang antibiotik gitu. Jadi untuk mempercepat penyembuhannya. Tapi jangan lupa, jangan coba-coba pakai kain kasa atau perban, itu bakal bikin kita semakin menderita dan lukanya semakin lama. Jadi ingat, setelah diolesi lukanya dengan, kalau saya pakai minyak cap tawon gitu. Tapi kalau mungkin di tempat kalian tidak ada minyak cap tawon, ya cari minyak apa yang bisa untuk luka gitu. Nah, setelah diolesi jangan lupa pakai kresek, terus dilingkar. Setelah itu pakai celana seperti biasa, aman. Jadi itu saya berbagi pengetahuan yang mana saya pun dulu sudah sebelum mengerti, saya juga sudah sempat menderita. Jadi dari yang gagal sampai yang akhirnya saya tahu, itu yang saya berbagi. Jadi kemarin saya berbagi yang tentang cara racikan atau dan sebagainya. Saya berpikir juga, wah ini hanya takut terkadang ada yang salah mempergunakannya, dia pasti menderita. Karena sempat juga saya ada terima WA dari salah seorang teman, dia pas kebetulan dia menggunakan daun 3 jari atau daun bungkus terus melepuh. Nah, dia tanya di saya, jadi saya kasih masukan sama dia gini. Dan setelah itu saya berpikir, wah mending saya berbagi di teman-teman ya melalui konten yang berikut. Nah, justru itu hari ini ya saya berpikir daripada duduk-duduk, karena mumpung masih hujan nggak bisa aktivitas, terpaksa ya mending saya berbagi pengetahuan ke teman-teman. Oke, kiranya sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Tapi saya lebih menyarankan untuk teman-teman agar selalu berhati-hati menggunakan daun bungkus atau daun 3 jari asli Papua. Oke, salam saya Henry Suwa.